Karena berita tentang nasab Habib Lutfi bin Yahya ini kan sudah diupload, sudah disebarkan. Ya, ini masalahnya ini adalah nasab yang disambungkan sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW itu bukan hanya milik anak cucu beliau saja, namun Rasulullah SAW itu milik setiap umat Islam. Hal ini berbeda dengan nasab manapun yang tidak disambungkan kepada Rasulullah SAW. Maka silakan bebas, itu urusan mereka masing-masing. Mau disambungkan ke nasabnya Bani A, Bani B, Bani C, asalkan tidak disandarkan bersambung kepada Rasulullah SAW, bebas. Bebas itu urusan mereka masing-masing, bukan urusan seluruh umat Islam. Nah, akan menjadi masalah kalau suatu nasab itu dipublikasikan, disebar-sebarkan. Kemudian orang-orang yang berilmu dituntut. Justru kalau orang berilmu itu diam saja akan dosa. Dosa ini benar atau enggak? Teliti nasab Habib Lutfi bin Yahya mulai dari kakek yang ke-10 hingga ke-20. Hasilnya sungguh luar biasa, sangat menyenangkan. Baru-baru ini, yaitu tahun 2023, pada bulan September diupload tentang inilah nasab Habib Lutfi bin Yahya hingga Rasulullah SAW, diupload di dalam websitenya Jatman Online. Jadi karena nasab ini sudah dipublikasikan, bukan hanya untuk intern, tetapi sudah diviralkan, disebar-sebarkan, maka ini konsumsinya bukan hanya untuk pribadi, tetapi adalah konsumsi untuk siapa saja yang mau dan berani untuk meneliti nasab Habib Lutfi bin Yahya. Kita nggak usah meneliti seluruh nama, kita cukup ambil sampel mulai dari kakek yang ke-10 hingga ke-20. Perhatikan nih, nasab beliau dari jarul ayahnya sebagai berikut. 1. Al-Habib Muhammad Lutfi bin 2 Ali, bin 3 Hasim, bin 4 Umar, bin yang ke-5 Toha, bin yang ke-6 Hasan, bin yang ke-7 Toha lagi. Ada 2 Toha nih ya, sudah. Ada 2 Toha nih, Toha bin Hasan bin Toha. Kemudian bin Muhammad Al-Qadhi. Yang ke-8 ini Muhammad Al-Qadhi. Bin yang ke-9 Toha lagi. Sudah ada 3 Toha. Sudah ada 3 Toha, tetapi tiga-tiganya ini tidak kita tuntut untuk dipertanyakan. Tidak, supaya menyingkat waktu, nggak usah bertele-tele. Mulai dari yang kedua sampai ke-9 tidak perlu kita pertanyakan. Yang kita pertanyakan 10 sampai 20. Perhatikan nih, kakek yang ke-10 namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini menggunakan metode syuhra wal istifadhah. Syuhra itu sudah masyhur, terkenal. Wal istifadhah itu artinya sudah viral, masyhur, terkenal dan viral, namanya Muhammad. Nah, kita tuntut nih dengan metode bertanya. Jadi metode kita hanya satu saja, yaitu pertanyaan, karena katanya syuhra wal istifadhah. Kita tanya tentang biografinya Muhammad. Biografinya Muhammad ini seperti apa? Meliputi nama asli, Muhammad itu nama asli atau lakob, lakob itu julukan. Kunyahnya seperti apa? Kemudian tempat lahirnya di mana? Tahun lahirnya kapan? Ya, Masehi atau Hijriah. Kemudian tempat wafatnya di mana? Wafat di mana? Kemudian tahun wafatnya kapan dan dimakamkan di mana? Jangan lupa sumber beritanya dari mana. Coba dijawab. Ayo jawab, Muhammad ini bagaimana Muhammad ini? Ini yang pertama, kakek yang ke-10. Kemudian kakek yang ke-11 namanya Syekh. Syekh ini menggunakan metode syuhra wal istifadhah juga. Pertanyaannya, Syekh ini biografinya seperti apa? Meliputi nama asli, apakah nama aslinya Syekh? Syekh ini kan guru. Guru atau orang tua. Ini nama asli atau lakob? Lakob itu ya julukan, Syekh, ya kan? Kunyahnya seperti apa? Tempat lahirnya di mana? Tahun lahirnya kapan? Baik itu Hijriah ataupun Masehi. Kemudian tempat wafat, ya minimal tempat wafatnya di mana? Tahun wafatnya kapan? Wafatnya kapan nih? Tempat dimakamkannya di mana? Jangan lupa,
Sumber berita dari mana? Ini yang penting. Karena kan metodenya syuhrah wal istifadah. Jadi setiap nama pertanyaannya hanya syuhrah wal istifadah, yaitu biografinya seperti apa, meliputi nama asli, laqab, kunyah, tempat lahir, tahun lahir, tempat wafat, tahun wafat, tempat dimakamkan, sumber berita dari mana. Ini kan katanya syuhrah wal istifadah. Karena berita tentang nasab Habib Lutfi bin Yahya ini kan sudah diupload, sudah disebarkan. Ya, ini masalahnya ini adalah nasab yang disambungkan sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW itu bukan hanya milik anak cucu beliau saja, namun Rasulullah SAW itu milik setiap umat Islam. Hal ini berbeda dengan nasab manapun yang tidak disambungkan kepada Rasulullah SAW. Maka silakan bebas, itu urusan mereka masing-masing. Mau disambungkan ke nasabnya Bani A, Bani B, Bani C, asalkan tidak disandarkan bersambung kepada Rasulullah SAW, bebas. Bebas itu urusan mereka masing-masing, bukan urusan seluruh umat Islam. Nah, akan menjadi masalah kalau suatu nasab itu dipublikasikan, disebar-sebarkan. Kemudian orang-orang yang berilmu dituntut. Justru kalau orang berilmu itu diam saja akan dosa. Dosa ini benar atau enggak? Makanya metode saya Al-Faqih Mu'allim adalah metode bertanya saja. Ini kami sudah terpaksa ikut turun tangan ya, ikut campur tangan. Karena apa? Udah blunder sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Maka kami coba teliti nih nasabnya Habib Lutfi bin Yahya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah menghabiskan waktu. Cukup kakek ke-10 sampai kakek yang ke-20. Nah, metode kami pertanyaannya yang gampang. Dengan menggunakan syuhrah wal istifadah, terkenal dan viral kan begitu. Maka kita tuntut tentang biografinya seperti apa. Katanya kan syuhrah wal istifadah, katanya mengaku cucu Rasulullah SAW. Kan aneh kalau tidak syuhrah wal istifadah masing-masing nama itu. Hanya meliputi biografinya seperti apa. Meliputi nama asli, laqab, julukan, kunyah, tempat lahir, kemudian tahun lahir, tempat wafat, tahun wafat, tempat dimakamkan, sumber berita dari mana. Jangan hanya mencakup nama, begitu saja. Kemudian yang ke-12, Ahmad. Ahmad ini sama pertanyaannya. Meliputi nama asli, ya, biografinya seperti apa, laqab, kunyah, tempat lahir, tempat wafat, tahun wafat, tempat dimakamkan, sumber berita dari mana. Selalu begitu pertanyaannya, hanya satu itu. Yang ke-13, Yahya Ba'alawi. Lah, Yahya Ba'alawi ini siapa? Ini namanya siapa, aslinya siapa, lakopnya bagaimana, kunyahnya, tempat lahir, tempat wafat, tahun wafat, tempat dimakamkan, sumber berita dari mana. Setiap nama itu pertanyaannya hanya satu itu saja. Kemudian yang ke-14, Hasan. Nah, Hasan ini sama. Kemudian yang ke-15, Ali. Yang ke-16, Alwi. Yang ke-17, Ali lagi. Sudah ada 2 Ali. Kemudian yang ke-18, Alwi lagi. Jadi Alwi bin Ali bin Alwi. Ya gitu kan. Yang ke-19, Muhammad Mauladawilah. Nah, ini kan sering ditenar-tenarkan ini. Bin Ali lagi. Nah, oleh sebab itulah, ayo kita tuntut nih kakek yang ke-10 sampai kakek yang ke-20. Gak usah banyak-banyak. Tolong sebutkan metode syuhrah wal istifadah masing-masing nama, mulai dari yang ke-10 sampai yang ke-20. Silahkan dijawab, kalau bisa alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahu taala a'lam bishawab.